Halo teman-teman semuanya, selamat bergabung di kelas PAUN Webinar volume 16 bersama Bijer. Oke, perkenalkan nama saya Vian Supriarso selaku Senior Marketing Communication PAUN yang akan menjadi host pada acara webinar pada malam hari ini. Nah, sambil menunggu Sobat PAUN lainnya nih buat bergabung, karena masih banyak teman-teman di sini yang belum familiar dengan PAUN, kayak apa sih sebenarnya PAUN itu, apa sih yang solusi yang ditawarkan oleh PAUN, saya akan putarkan satu video introduction PAUN terlebih dahulu sebelum kita masuk ke acara utama. Oke. Dulu aku pikir bikin usaha restoran itu bakalan ribet banget. Perlu orang yang jadi kasir dan barista, orang yang ngurusin manajemen stok, orang yang ngurusin marketing. Belum lagi urusan pembukuan dan laporan keuangan yang super ribet. Untungnya aku ketemu PAUN. PAUN adalah aplikasi kasir yang bikin pengelolaan bisnis kita jadi gampang banget. Mulai dari sistem pembayaran, pengaturan meja dan pesanan pelanggan melalui wireless ordering, manajemen stok, mulai dari monitoring stok sampai pesan bahan baku langsung dari PAUN. Kita juga bisa mengatur dan menjalankan pemasaran dengan menggunakan PAUN. Urusan pembukuan dan laporan keuangan, pasti bisa pakai PAUN. Mudah banget lagi. Sebagai business owner, fitur-fitur PAUN sangat membantu kita dalam menjalankan usaha. Memantau beberapa outlet pun menjadi sangat mudah. PAUN memudahkan kita untuk menjalankan bisnis kita sendiri. PAUN adalah solusi lengkap dan mudah untuk segala jenis bisnis. Mudah itu, PAUN. Oke, itu dia video introduction dari PAUN. Jadi basically, buat teman-teman yang mungkin belum familiar dengan apa itu PAUN, PAUN adalah aplikasi kasir digital berbasis cloud yang dapat membantu segala aktivitas penjualan mulai dari sistem kasir online, laporan penjualan, pengelolaan inventory, pengiriman online, dan manajemen pemasaran usaha nih. Nah, PAUN sendiri udah didirikan sejak tahun 2014 nih, teman-teman. Jadi sampai dengan saat ini kita udah dipercaya oleh lebih dari 25.000 pebisnis di Indonesia. Nah, keuntungan menggunakan PAUN apa sih? Nah, yang pertama nih, teman-teman bisa memonitor bisnis kapan aja dan di mana aja dari handphone, dari laptop teman-teman, kayak gitu. Terus pilihan pembayarannya lengkap nih, teman-teman. Virtual account, credit card, digital payment, mulai dari GoPay, OVO, Dana, Link aja sampai Shopee Pay, kayak gitu. Nah, kemudian proses pemesanan hingga transaksi jadi lebih mudah nih pastinya, karena udah terintegrasi dengan POS dari PAUN kayak gitu. Nah, yang keempat yaitu kemudahan pencatatan laporan penjualan. Jadi kalau teman-teman butuh laporan penjualan misalnya weekly atau monthly itu teman-teman bisa langsung ngedapetin dengan berlangganan PAUN kayak gitu. Jadi teman-teman bisa tahu kira-kira apa sih yang perlu dilakuin oleh bisnis teman-teman dari data yang teman-teman terima di setiap bulan atau di setiap minggunya kayak gitu. Nah, terus kira-kira bisnis yang cocok menggunakan PAUN tuh bisnis yang seperti apa sih? Basically setiap bisnis yang memiliki storefront itu bisa menggunakan PAUN, tapi memang sampai dengan saat ini persentase kita banyak dari mitra kita yang menggunakan untuk bisnis di food and beverage, yaitu sekitar 66,7%, diikuti oleh bisnis fashion di 11,3%, lalu ada bisnis retail, bisnis service seperti barbershop, salon, car wash, terus baru diikuti dengan yang lain-lain kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman banyak juga nih yang nanya, terus buat langganan PAUN tuh gimana? Apakah berbayar ataukah gratis kayak gitu? Nah, teman-teman tenang aja buat teman-teman kalau memang belum mau langsung apa ya bayar gitu ya teman-teman mau coba-coba dulu, kita bisa menyediakan fitur free yang bisa teman-teman nikmati dengan full fitur selama 2 minggu. Tapi nanti ke depannya setelah 2 minggu, kalau banyak fitur yang memang jadi nggak bisa lagi nih, nggak bisa digunain lagi. Tapi kalau memang kebutuhan bisnis dari teman-teman itu masih kecil, sebenarnya masih cukup untuk menggunakan fitur yang free terlebih dahulu. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau bisnis teman-teman itu apa ya ekspansi makin besar segala macam kan kebutuhannya pasti makin banyak tuh, produknya makin banyak, nilai transaksi perharinya makin banyak. Nah, mungkin teman-teman udah bisa beralih tuh
ke paket yang basic atau pro dari Pawun kayak gitu. Terus, nah, mau info juga. Nah, kalau teman-teman punya pertanyaan atau butuh bantuan dari Pawun, nih teman-teman bisa menghubungi kontak yang ada di screen yang ada di device teman-teman ini nih. Ada teman-teman bisa cari tahu di www.pawun.com atau bisa telepon ke call center kita di 15360 atau support@pawun.com, terus ada WhatsApp juga, dan juga ada help centernya Pawun, yaitu help.pawun.com, kayak gitu. Jadi ini boleh banget teman-teman capture, teman-teman foto untuk kalau memang nanti teman-teman tertarik untuk tahu lebih banyak tentang Pawun, nah teman-teman bisa langsung menghubungi kontak yang ada di sini, kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi webinar pada malam hari ini, saya ingin mengingatkan, jadi untuk teman-teman yang mengikuti acara webinar sampai dengan selesai, nanti teman-teman bisa mendapatkan e-sertifikat, tapi syaratnya teman-teman harus mengisi feedback form, yang nanti link feedback formnya akan dibagikan di kolom chat. Gitu. Jadi nanti begitu dibagikan, silakan teman-teman isi, dan jangan sampai salah untuk mengisi nama lengkapnya dan juga alamat emailnya, karena akan kita kirimkan secara otomatis langsung ke alamat email teman-teman, kayak gitu. Nah, terus nanti selama sesi berlangsung juga, teman-teman mohon untuk tetap menjaga mic dalam keadaan di-mute, agar nggak mengganggu peserta lainnya. Terus, buat teman-teman yang punya pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom Q&A mengenai sesi webinar pada malam hari ini, topik yang akan kita bahas. Itu bisa teman-teman langsung tulis di kolom Q&A, nanti akan kita tanyakan langsung nih ke speakers kita pastinya, kayak gitu. Nah, kali ini kan spesial banget nih webinar kita. Kita mengajak Bizshare sebagai salah satu partner kita untuk membahas topik mengenai modal usaha lah gitu. Nah, kita juga mau menginformasikan kalau Pawun baru aja meluncurkan satu produk terbarunya, yaitu Pawun Modal Usaha, di mana Bizshare merupakan salah satu bisnis partner yang tergabung di dalamnya. Untuk lebih jelasnya nih, apa sih sebenarnya Pawun Modal Usaha? Nah, saya akan putar satu video lagi sebelum masuk ke sesi utama. Oke, silakan disimak teman-teman, check it out. Rencana ekspansi bisnis tertunda karena kurang modal. Jangan pendek akal dulu, karena Pawun siap bantu. Pawun menghadirkan Pawun Modal Usaha, platform penyedia solusi pendanaan untuk pengembangan bisnis impian. Kamu bisa bebas memilih opsi pendanaan mulai dari pinjaman modal hingga investasi saham dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan target bisnis yang kamu inginkan. Nikmati kemudahan pengajuan pendanaan dengan proses cepat, praktis, dan dengan biaya administrasi yang terjangkau. Dengan mitra yang berpengalaman, Pawun siap menjamin keamanan data pribadi dan bisnis yang kamu punya. Cara daftarnya mudah banget. Kamu hanya perlu mengisi formulir yang bisa diakses di sini. Pastikan kamu mengisi data dan melengkapi persyaratan yang ada agar proses pengajuan pendanaan kamu diterima ya. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang dan wujudkan rencana ekspansi bisnis bersama Pawun Modal Usaha. Oke teman-teman, jadi itu dia penjelasan singkat dari produk terbaru Pawun, yaitu Pawun Modal Usaha, di mana di dalamnya nanti teman-teman bisa menemukan beberapa mitra bisnis partner Pawun, seperti misalnya saat ini Bizshare, dan juga ada pilihan bank dan P2P lending-nya, kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan Pawun Modal Usaha ini, teman-teman bisa langsung kepoin aja di pawun.com/modalusaha untuk informasi lebih lanjut. Dan teman-teman bisa juga menghubungi Omnichannel yang tadi udah di-share di slide sebelumnya, untuk hubungi ke situ tanya-tanya lebih lanjut kayak gitu. Nah, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita masuk ke sesi webinar kita pada malam hari ini untuk penjelasan lebih lanjut dari Bizshare sebagai salah satu bisnis partner Pawun. Nah, topik kita pada malam hari ini yaitu dilema ekspansi bisnis UMKM, permodalan masih jadi tantangan utama kayak gitu. Nah, ini kan banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang memang menjadi momok untuk bisnis UMKM dalam mengekspansi bisnisnya nih gitu. Nah, kita akan bahas langsung dengan Bapak Heinrich Vincent selaku CEO Bizshare yang pada malam hari ini udah bergabung juga nih sama kita. Selamat malam Pak Vincent.
Halo, selamat malam Mas Fian. Halo Mas, kabar baik Mas ya? Kabar baik, luar biasa. Kayaknya udah siap banget nih Mas. Oke, jadi ini dia, kita akan ngebahas mengenai dilema ekspansi bisnis UMKM, permodalan masih jadi tantangan utama ini, topik yang sangat menarik ya Mas pastinya. Siap, siap, siap. Oke, kalau gitu saya persilakan untuk share screen-nya ya Mas ya. Silakan dimulai. Oke, ya. Terima kasih. Bentar, mohon izin untuk share screen. Oke, udah bisa. Oke. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat ya, Mas? Sudah. Oke, ya. Sebelumnya, selamat malam rekan-rekan sekalian, teman-teman dari Pawun semuanya. Terima kasih sudah mengundang saya untuk sharing dari BeShare pada kesempatan hari ini. Jadi tema yang akan kita bahas ini terkait tentang tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Fian, bagaimana ternyata permodalan ini masih menjadi kendala juga nih dalam strategi kita mengembangkan bisnis gitu ya. Dan di sini nanti teman-teman akan ketahui lebih lanjut setelah mengetahui pemaparan ini gitu ya, terkait bagaimana sih solusinya. Yang kita udah tahu mungkin kebanyakan adalah perbankan, pinjaman gitu ya. Ternyata ada loh yang namanya securities crowdfunding atau equity crowdfunding ini. Nah, ini bagaimana nih teman-teman pelaku bisnis semuanya bisa segera memanfaatkan juga untuk menjadi salah satu solusi untuk permodalan dari teman-teman semuanya. Oke. Nah, ini perkenalkan, saya sendiri Hendrik Vincent sebagai founder dan CEO dari BeShare.id. Saya saat ini memang berkecimpung di berbagai asosiasi juga, salah satunya sebagai Wakil Ketua Umum Aludi. Ini asosiasi untuk equity crowdfunding yang sudah ditunjuk resmi oleh OJK juga. Saya juga menjadi mentor dalam acara Food Startup Indonesia 2020 sama 2021 juga dari Kemenparekraf. Nah, di sini saya juga banyak ketemu dengan berbagai pelaku bisnis gitu ya, UKM dari sisi F&B, kemudian food service ataupun food manufacture gitu ya. Dan bagaimana mereka bercerita tentang kendala mereka ketika mau ekspansi. Memang balik lagi, kalau kita menggunakan uang sendiri atau istilahnya bootstrapping memang butuh waktu untuk bisa scale menjadi sangat besar gitu ya. Pilihannya apakah kita akan kerjasama dengan investor ataupun kita mencari permodalan via pinjaman gitu ya. Dan kebanyakan kalau kita tahu bersama di saat pandemi seperti sekarang ini, pinjaman semakin sulit, teman-teman. Banyak yang teman-teman cerita dari perbankan justru mereka nge-hold yang namanya pinjaman, terutama karena melihat situasi PPKM seperti ini. Nah, lalu bagaimana nih, masa bisnis kita jadi agak terhambat gitu ya karena terkendala di permodalan. Nah, di sini kita nanti akan cerita lebih lanjut terkait permodalan equity crowdfunding sendiri. Nah, ini singkat mengenai saya gitu ya. Sempat belajar juga di Alibaba bagaimana mengetahui pola kerja sebuah perusahaan besar seperti Alibaba di sana gitu ya, dan akhirnya membawa mereka dari perusahaan kecil menjadi yang besar sekali. Nanti juga kita bisa sharing lebih lanjut terkait itu. Sebelumnya saya juga seorang pebisnis Bapak Ibu, sama seperti teman-teman semua di sini, menjalankan bisnis. Saya ada di e-commerce gitu ya, kemudian juga ada retail juga, jual barang import dari China ke US dan juga di Indonesia. Nah, di sana memang banyak banget tantangan dan kendalanya, terutama dari sisi permodalan seperti itu. Nah, dari sana kemudian ada ide untuk kita membuat BeShare ini untuk bisa memfasilitasi teman-teman pelaku bisnis semuanya. Nah, ini biasanya kendala yang dihadapi oleh kita sebagai pelaku bisnis gitu ya. Kita tahu bersama bahwa 50% dari pelaku bisnis UKM ini terkendala di permodalan, dan ada ternyata data menunjukkan di OJK bahwa 1.000 triliun kebutuhan pendanaan ini belum terserap oleh perbankan gitu. Sedangkan kita tahu bahwa 60% GDP kita tergantung kepada UMKM, yang angkatan kerja kita hampir seluruhnya, yaitu 97% itu bergantung kepada UMKM. Nah, di sini sebenarnya kita yang ada di sini, teman-teman di sini adalah bisa dibilang pahlawan ekonomi karena memang berkontribusi terhadap
GDP bangsa Indonesia secara keseluruhan. Nah, tapi bagaimana kita bisa ekspansi lebih lanjut gitu ya. Nah, ini saya akan ada sedikit video untuk mengenai bagaimana sih yang dilakukan BeShare untuk bisa support teman-teman semuanya untuk ekspansi lebih cepat lagi. Kita simak bersama videonya. Terlihat kecil memang, tapi memiliki arti yang luar biasa. Lebih dari 64 juta bisnis UKM ada di Indonesia. Bukan hanya sekedar angka, tapi mampu menjadi penopang perekonomian Indonesia. Jutaan masyarakat hidup dari sini, menjadi saksi dari perjalanan Ibu Pertiwi. Namun faktanya, ada lebih dari 50% bisnis UKM yang kekurangan modal. Ditambah kondisi usaha yang kadang tak menentu, rasanya seperti harus tetap berjalan walau kaki sudah mulai lelah. Karena itulah BeShare hadir untuk membantu bisnis UKM tumbuh dan berkembang. Memberikan modal ekspansi bisnis lebih mudah bersama-sama. Menjadi penghubung antara pemilik bisnis seperti Anda dengan ribuan pemodal di seluruh Indonesia. Mendapatkan pendanaan sesuai kebutuhan dan skema bisnis yang diinginkan. Mulai dari sistem bagi hasil sesuai persentase saham, kerjasama bisnis dengan imbal hasil tetap, sampai skema bisnis syariah pun ada di sini. Pastinya ini akan menjadi kesempatan Anda dan jutaan UKM di seluruh Indonesia untuk membuat bisnis lebih berkembang dan lebih besar lagi. Jadi semakin yakin untuk melakukan pengajuan pendanaan melalui BeShare. Siapkan diri dan ajukan bisnismu untuk berkembang bersama kami. Melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih sejahtera. BeShare, investing business together. Oke, nah itu tadi penjelasan singkat mengenai apa yang kita lakukan di BeShare gitu ya, dan bagaimana kita bisa supporting teman-teman pelaku bisnis UKM untuk bisa berkembang bersama. Nah, BeShare sendiri merupakan platform investasi bisnis pertama di Indonesia dengan sistem equity crowdfunding, dan kami sudah mendapatkan izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini kami berpartner dengan Pawon tentunya untuk bisa memfasilitasi teman-teman merchant semuanya untuk bisa mendapatkan akses permodalan dengan lebih mudah. Sejauh ini kami sudah berinvestasi lebih dari 43 miliar teman-teman untuk 50 bisnis UKM di seluruh Indonesia bersama dengan 70.000 investor dari Sabang sampai Merauke. Dan tentunya pelaku bisnis UKM tersebut sudah menghasilkan omset sebesar 72 miliar secara kumulatif dan membagikan dividen hampir 5 miliar rupiah sejauh ini. Saya sendiri di sini tidak sendirian, kami bersama dengan rekan-rekan co-founders yang lain dari IT, kemudian juga dari financial yang memang punya kapabilitas yang cukup untuk bisa memfasilitasi teman-teman semuanya. Nah, ini apa aja sih sebenarnya fasilitas yang teman-teman bisa dapatkan gitu ya dari equity crowdfunding investment sendiri tentunya. Nah, ini kami menghadirkan solusi permodalan buat teman-teman dengan skemanya tadi kepemilikan sharing kepemilikan saham bersama dengan investor dari seluruh Indonesia. Dan kami akan bantu distribusi dividen dan laporan keuangannya secara berkala nih kepada para investor, termasuk juga pembagian dividen, termasuk juga investor manajemen. Jadi teman-teman sebagai pelaku bisnis bisa fokus tetap untuk menjalankan bisnisnya, dan kami yang menghandle untuk investornya juga, seperti itu. Nah, skemanya memang adalah pendanaan untuk berbasis kepemilikan saham, di mana kita akan berinvestasi ke dalam PT, yaitu perusahaannya teman-teman. Kalau memang belum PT, nggak gimana? Nah, ini nggak masalah juga, karena bisa jadi masih ada perusahaan yang perorangan ataupun CV. Nanti kita akan buatkan PT-nya juga, kalau memang diperlukan gitu ya. Nanti BeShare akan bantu distribusi dividen dan laporan keuangan, dan saat ini memang penerbit kami ataupun UKM-UKM yang bekerja sama dengan kami, banyak kan ada franchise ataupun non-franchise gitu ya, di berbagai industri. F&B juga masih banyak dominan gitu ya, makanya tadi kami juga tadi dengar dari Mas Fian gitu ya, banyak pelaku bisnisnya F&B. Nah, ini berarti cocok nih buat kerjasama juga bareng kita. Kemudian juga fashion, jasa, agrikultur, pendidikan, mechanical, bahkan sampai groceries atau minimarket juga bergabung dengan kami. Gitu ya. Pemodalnya dari perorangan, individu, ataupun juga dari badan hukum juga ada. Nah, ekosistem seperti apa sih? Jadi BeShare di sini sebagai semacam platformnya atau bursa efeknya lah ya, kalau kita bilang
bahasa kerennya, untuk mempertemukan antara penerbit, efek, ya di sini adalah teman-teman pelaku bisnis UKM, dengan pemodal dari seluruh Indonesia, di mana sahamnya ini dititipkan secara resmi di Bank Kustodian ataupun di Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang ini sebenarnya ekosistem yang ada di pasar modal Indonesia ketika teman-teman misalkan nanti sudah besar dan go public. Tapi biasanya sistem ini hanya bisa digunakan oleh kita yang sudah omsetnya mungkin 50 miliar gitu ya, yang sudah perusahaan publik. Nah, ini kita bawa untuk bisa digunakan oleh kita semua UKM yang tanpa perlu harus jadi perusahaan besar dulu untuk bisa mendapatkan pendanaan dari masyarakat. Kira-kira seperti itu, dan kami tentunya diawasi dan berizin di OJK. Nah, ini ada data teman-teman dari riset dari Indef gitu ya, bahwa dari equity crowdfunding sendiri di tahun 2021 ini ada kebutuhan dana sebesar 1,8 triliun yang bisa terserap oleh industri ini. Jadi teman-teman, sebenarnya ada peluang yang sangat besar nih untuk kita bisa masuk dan mendapatkan permodalan gitu. Nah, tinggal bagaimana nanti step-nya, dan dengan kita bekerja sama dengan Pawun ini, hopefully akan semakin mudah untuk prosesnya. Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut. Di tahun 2025 saja bisa mencapai 4,5 triliun per tahunnya. Nah, jangan sampai nih kita ketinggalan, dan teman-teman UKM di luar sana ini yang menggunakan gitu. Hopefully teman-teman yang ada di sini semuanya yang bisa mendapatkan akses terhadap dana tersebut gitu ya untuk pengembangan usahanya. Nah, ini platformnya dari Bishare sendiri, teman-teman. Jadi kalau dari kacamata investor, mereka akan melihat seperti ini, ada showcase berbagai bisnis terbaik yang listing di tempat kami di Bishare gitu ya. Jadi ini kemarin kami juga sempat bekerja sama dengan berbagai brand. Ada yang ini brandnya Mas Kaisang juga, anaknya Pak Jokowi gitu ya. Mereka listing Let's Toast, ini apa namanya, kayak produknya itu roti gitu ya, roti toast gitu, dan dia melepas 10% sahamnya untuk 1,1 miliar. Mereka dapat 1,1 miliar dengan sharing 10% sahamnya. Dan ini kerjasamanya kita sebagai bekerja sama dengan investor gitu ya, sebagai shareholders, bukan pinjaman yang harus dikembalikan. Jadi ini anaknya adalah untung rugi kita tanggung bersama teman-teman, antara investor dengan pelaku bisnis gitu. Dan ini ada berbagai brand juga yang lain gitu ya. Alfamidi kerja sama kita. Kemudian juga ada yang lain-lain seperti developer, ada juga F&B, ada juga grosir, klinik kesehatan, logistik, dan lain sebagainya. Jadi memang industrinya cukup banyak yang teman-teman bisa dapatkan gitu ya, permodalan dari sini. Nah, ini contoh portfolio juga teman-teman. Jadi kita ada yang jasa juga, tadi kalau teman-teman ada yang jasa, kita ada barbershop juga yang kita danai 400 juta, dan saat ini sudah menghasilkan yield-nya itu 20-30% per tahun. Ada juga Flip Burger, ini restoran gitu ya, yang kita investasikan di Karawaci. Kalau teman-teman tahu, Flip Burger Karawaci itu yang dekat Shell. Nah, itu kita yang investasikan juga bareng-bareng sama 165 orang investor, menghasilkan EBITDA-nya 30-50 juta per bulan. Nah, ini rumah makan Padang sederhana juga join sama kita untuk ekspansi bisnisnya gitu ya, 115 orang. Ini kita udah buka 2 gerai di outlet yang di Bogor sama di Bandung. Nah, ini juga sudah menghasilkan dividen cukup baik gitu ya untuk para investor. Nah, ini ada testimoni juga teman-teman dari salah satu bisnis laundry ya, udah kerjasama dengan kita ya. Dulu sebelum kita bergabung sama Bishare, kan banyak orang yang punya pikiran gitu kan, wah investment laundry itu mahal, gitu kan, mahal, gua nggak bisa punya laundry gitu kan. Tapi dengan adanya kolaborasi antara Click and Clean dengan Bishare, sekarang orang punya laundry cukup dengan 5 juta rupiah aja udah bisa punya laundry gitu kan. Jadi ini membuka peluang buat orang-orang yang tidak punya belum punya dana banyak gitu kan, untuk bisa invest di laundry clean gitu kan. Laundrynya Click and Clean dan Bishare pun membantu kita dalam pengembangan bisnis di seluruh Indonesia gitu kan. Apa aja sih yang dilakuin sama Bishare ini? Biasanya Bishare melakukan fundraising ya, pencarian dana gitu kan. Bishare bantu kita hubungkan dengan investor-investor yang mau investasi dengan layanan urun dana gitu kan. Setelah itu Bishare pun berkolaborasi dengan Click and Clean untuk setup bisnisnya
gitu kan, dipersiapkan mana unit bisnis yang mau dibuka gitu kan. Yang ketiga adalah monitoring. B-Share pun ikut terjun gitu kan dalam monitoring si unit bisnisnya, karena B-Share perlu laporan gitu kan ke investor ya gitu kan. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi B-Share membantu dalam pengembangan bisnis klien. Oke, nah itu tadi cerita dari salah satu pebisnis laundry di Jakarta, ini di Jakarta Selatan kebetulan. Mereka udah ekspansi bisnisnya bersama dengan kita. Nah, ini kita kemarin waktu grand launching outletnya gitu ya, grand opening, kita juga biasanya datang dan undang investornya gitu. Jadi teman-teman udah dapat pendanaan, kita undang investor untuk meramaikan. Jadi ini juga jadi strategi marketing juga buat pelaku bisnis, jadi bisa terbukti meningkat omsetnya hampir 3 kali lipat karena dibantu promosikan oleh ratusan investor kami dari seluruh Indonesia. Seperti itu. Nah, ini contohnya, jadi kita kerja sama Baba Raffi gitu ya untuk buka kebabnya di Surabaya, dan ini salah satu investor kita, mereka yang promote gitu ya di berbagai sosial medianya dan akhirnya meningkatkan omsetnya juga dari sisi bisnisnya. Nah, ini pencapaian kami sejauh ini, dan tentunya masih banyak sekali aplikasi pendanaan yang masuk ke tempat kita. Tentunya nanti teman-teman kalau memang udah jadi member Pawun akan mendapatkan prioritas nih untuk kita masukkan, karena antriannya kan ada 3.000-an nih ya, tapi kalau dari Pawun nanti kita akan di jalur khusus juga, karena juga kita bisa nanti akan ada lihat dari omsetnya juga dan lain sebagainya, yang teman-teman sudah setia menggunakan Pawun, kita bisa lihat track record-nya dari sana. Seperti itu. Nah, ini contoh brand partners-nya teman-teman, jadi dari brand-brand F&B, jasa, kita ada kerjasama dengan berbagai brand besar juga ya, misalkan kayak franchise Sorcelli, Padang Sederhana, Alfamart, kemudian juga barbershop gitu ya, ada retail juga Isla, dan coffee shop dan lain sebagainya. Jadi memang cukup banyak ya variasinya untuk di B-Share sendiri. Nah, ini buat teman-teman yang penasaran, kira-kira prosesnya seperti apa sih gitu ya? Bagaimana nih saya ingin mendapatkan pendanaan? Nah, ini saya akan menjelaskan gitu ya. Jadi prosesnya adalah kita tentunya ada yang namanya due diligence teman-teman, ada yang namanya analisis dulu. Memang nggak semua bisnis bisa kita approve gitu ya. Jadi ada due diligence dulu dari sisi legal maupun finansial. Nah, setelah oke, baru nanti ada proses investasi bisnis. Investasi bisnis ini nanti teman-teman investor dari seluruh Indonesia bisa ikutan invest mulai dari 50.000 per lembar saham. Dan ini orang belinya misalkan 1 lot jadi 5 juta gitu ya. Ada juga yang belinya 10 lembar jadi 500.000 dan lain sebagainya. Jadi kita bisa atur sedemikian rupa supaya semua orang ini bisa untuk berpartisipasi menjadi investor. Nah, setelah itu kita ada namanya after sales juga. Jadi kita akan support untuk bisnisnya Bapak Ibu sekalian supaya makin berkembang dan menghasilkan performance yang meningkat juga untuk para investor tentunya. Nah, apa aja sih kebutuhan dokumennya? Jadi nanti perlu yang namanya profil perusahaan, pemegang sahamnya siapa gitu ya, legalitasnya. Kita akan cek laporan keuangan 1 tahun terakhir. Nah, nanti ini juga yang dari sales Pawun akan kita tarik juga pastinya atas persetujuan Bapak Ibu sekalian untuk kita cek, kita bandingkan dengan rekening koran, laporan keuangan gitu ya. Termasuk juga dengan bagaimana nih rencana bisnisnya, dananya akan dipakai untuk apa dan kebutuhan dananya berapa dan valuasi perusahaannya. Nanti itu akan kita analisis semuanya untuk sebelum ditawarkan. Jadi nanti akan dibentuk sebuah proposal gitu ya untuk ditawarkan kepada para investor. Oke. Nanti sampai sini kalau teman-teman nanti sambil ada pertanyaan boleh monggo sambil di chat gitu ya di kolom komentar atau di Q&A, nanti kita akan jawab satu persatu di sesi tanya jawab. Oke. Nah, jadi kriterianya apa aja sih gitu ya teman-teman. Jadi ini juga ada kriteria dasar sebenarnya standar yang kita pakai untuk bagaimana kita menganalisis bisnis gitu ya. Jadi yang pertama tentunya bisnis UKM offline ataupun online bisa di kita, kemitraan ataupun franchise ataupun non-franchise itu juga bisa. Jadi banyak teman-teman yang dia nggak franchise tapi mau kerja sama-sama kita. Modelnya gimana? Nanti ada modelnya adalah joint venture. Jadi teman-teman misalkan ada bisnis nih, coffee shop. Teman-teman membuka cabang. Dibandingkan masuk sendiri 100%, mendingan bagi 50-50 sama investor. Misalnya teman-teman 51% karena tetap yang pegang kontrol gitu ya. Investor masuk 49%. Itu juga bisa. Gitu ya. Itu dari sisi skemanya. Bisa juga nanti bentuknya adalah kita masuk di holdingnya teman-teman gitu ya. Kita ada saham kayak yang Kaisang tadi dia masukin di holding tuh. Jadi kita sharing saham 10%, tapi nanti bisnisnya tetap 90% miliknya teman-teman. Itu juga bisa di existing bisnisnya. Jadi bisa grand opening ataupun di holding. Seperti itu ada potensi seperti itu. Nah,
bisnisnya sudah berjalan 2 tahun, kemudian juga setidaknya sudah ada 3 cabang. Nah, ini biasanya untuk yang offline ya. Kalau memang offline, biasanya kita bisa lihat dari low performance, medium performance, atau high performance supaya kita bisa lihat perkembangan seperti apa gitu ya. Tapi kalau memang masih 2 cabang dan lain sebagainya juga nggak apa-apa. Yang penting secara performance oke, dan kebutuhan omsetnya juga masuk gitu ya. Jadi omsetnya kita targetnya itu di 700 juta sampai 1 miliar per tahun gitu ya. Dan hopefully bisa mencapai gitu ya, dan juga pendanaannya di sekitar 200 juta sampai 10 miliar gitu ya. Nah, tapi kalau memang belum mencapai gimana? Nanti kita ada program inkubasi dulu gitu ya. Nanti inkubasi, kalau teman-teman belum pakai Pawun dulu gitu ya. Kita lihat bagaimana nih perkembangan omsetnya. Kalau meningkat langsung kita bisa proses kayak gitu. Nah, ini skema pendanaannya. Saat ini yang sudah berjalan adalah equity, Bapak Ibu sekalian. Jadi equity ini tadi skemanya bentuknya kepemilikan saham, di mana kita bisa invest ke PT miliknya Bapak Ibu sekalian, baik di level holding ataupun di level outlet. Kemudian yang akan kita luncurkan juga ada bond sama sukuk. Nah, ini bentuknya adalah fixed return ataupun bentuknya adalah pinjaman jangka pendek untuk modal kerja biasanya. Untuk project-project, misalkan ada project nih catering dari pemerintah gitu ya, F&B misalnya. Tapi dibayarnya 3 bulan, tapi butuh beli bahan dulu. Nah, itu bisa kita bantu untuk pendanaan dalam jangka pendek. Nah, itu bisa. Nah, ada yang sukuk juga untuk yang syariah. Tapi yang sudah berjalan adalah yang saham saat ini. Seperti itu. Oke. Nah, sistemnya gimana nih? Jadi, nanti teman-teman di sini bisa mengisi form ya. Nah, nanti ada form khusus buat teman-teman Pawun juga, merchant Pawun. Jadi, nanti akan saya share di akhir acara. Nanti flow-nya adalah nanti ada follow-up dari tim kami yang akan membantu proses kelengkapan datanya. 5 hari kerja akan dijadwalkan interview. Setelah oke, kita bisa tanda tangan perjanjian. Setelah itu akan ada proses pendanaan, teman-teman. Ini 45 hari biasanya. Setelah terkumpul maksimal 45 hari, dananya langsung ditransfer. Biasanya 14 hari kerja, dan 2 hari ini udah bisa masuk ke rekeningnya teman-teman gitu ya, untuk dipakai untuk pengembangan bisnis, ekspansi, dan lain sebagainya. Kemudian juga nanti kewajibannya dari sisi pelaku bisnis itu hanya melampirkan laporan keuangan setiap bulan gitu ya, termasuk juga nanti ada untuk laporan kegiatan operasionalnya gitu ya, dan strategi-strategi yang akan dilakukan untuk pengembangan usaha itu dilaporkan kepada kami, nanti akan kami salurkan kepada investor. Seperti itu. Jadi konsepnya benar pure bagi hasil sesuai hasil bisnis yang berjalan sesuai persentase saham. Seperti itu. Nah, ini untuk KYC. Jadi investor pun kami cek, Bapak Ibu. Jadi nggak semua investor ini bisa, jadi harus kita cek KYC namanya. Jadi KTP-nya kita cek, penghasilan dari mana, sumber dana dari mana. Jadi ketika masuk di investasi ini dan masuk ke teman-teman ini sumbernya aman dan legal seperti itu. Dan ini kalau dari kacamata investor bisa untuk sign up gitu ya, KYC. Nanti mereka dari kacamata investor bisa langsung lihat pilih-pilih jenis bisnis yang mau mereka invest gitu ya. Kemudian dari Bapak Ibu sekalian bisa cek detail bisnisnya seperti apa. Nanti di sana ada proposal-proposal yang udah disiapkan gitu ya, proposal-proposal prospektusnya, finansial seperti apa, historicalnya akan dilampirkan. Nanti buat mereka bisa memilih, oke, saya mau invest atau enggak nih gitu ya. Dan dananya kita masukkan ke escrow account yang kami sudah kerjasama dengan Bank BCA, jadi rekening penampungan sementara untuk nanti bisa kita salurkan ke Bapak Ibu setelah terkumpul. Gitu ya. Nanti ada email konfirmasi kepemilikan saham, dari investor bisa langsung cek dashboard-nya untuk laporan keuangan dan juga penarikan dividen juga ke rekening mereka kayak gitu. Nah, ini kacamata investor. Nah, jadi tentunya setelah selesai pun kita akan bantu dari reporting-nya. Jadi nanti kita akan distribusikan laporannya ke setiap investor. Penarikan dividen kita yang atur juga. Jadi Bapak Ibu bisa fokus tetap menjalankan bisnis dan termasuk komunikasi dengan investor. Kita udah yang akan bantu handle gitu ya. Termasuk juga business optimization-nya. Jadi ada tim bisnis support kita yang akan bantu teman-teman dalam bagaimana nih bisnis supaya bisa meningkat. Apa yang promosi yang bisa kita bantu juga. Itu juga kita akan support seperti itu. Nah, ini untuk dashboard reporting-nya, buat kacamatanya dari investor, mereka akan lihat laporan keuangannya, grafiknya seperti apa, mereka bisa lihat ke sini gitu ya. Nah, ini juga ada fitur yang mungkin kalau teman-teman bertanya, nanti kalau ada investor yang mau minta uangnya kembali duluan, belum balik modal gimana? Nah, ini ada yang namanya pasar sekunder, teman-teman. Kita ciptakan yang namanya secondary market, di mana nanti investor itu bisa jual beli sahamnya di dalam platform ini dan tanpa mempengaruhi operasional bisnisnya teman-teman semua. Jadi mereka bisa exit duluan gitu ya, dan lain sebagainya, itu bisa di platform kita
Jadi mereka nggak harus misalkan nunggu balik modal dan lain sebagainya, karena kita tahu mungkin bisnis F&B kan balik modal 3 tahunan gitu ya, atau 2 tahun, atau yang retail mungkin lebih lama 4 tahunan dan lain sebagainya. Mereka ada yang mau butuh dananya cepat 1 tahun, mereka bisa jual di sini gitu ya ke investor lain tanpa perlu harus nunggu balik modal juga kayak gitu. Nah ini mirip kayak di bursa efek lah ya, ada jual belinya, bid dan offernya dan lain sebagainya. Nah, kami juga sudah sertifikasi ISO 27001, teman-teman. Jadi kami sudah di sertifikasi ya dari sisi sistem keamanan data. Jadi sudah aman dari data-datanya sendiri yang akan teman-teman submit. Nah, ini berbagai penghargaan yang sudah kami dapatkan, baik lokal maupun internasional, dan juga berbagai liputan yang kami dapatkan. Nah, ini juga solusi juga nih, kami juga siapkan gitu ya, buat teman-teman yang mungkin waduh, saya kayaknya butuh persiapan dulu nih, belum ready nih langsung untuk di invest oleh investor gitu ya. Kita ada namanya funding preparation. Nah, ini adalah tadi yang saya bilang, legalitas, izin usaha segala macam kita bisa bantu support gitu ya. Kalau teman-teman belum pembukuannya belum rapi dan lain sebagainya, kita bisa bantu support juga gitu ya dari sisi pembukuan. Kemudian teman-teman ada yang belum pakai mesin kasir. Nah, itu kita udah partnership juga dengan Pawun tentunya untuk bisa digunakan paket Pawunnya gitu ya, dan paket Pawunnya pun itu bisa kita masukkan ke total investment. Jadi itu satu bundling yang bisa kita paketkan di sana gitu ya, untuk langganan misalkan setahun dan lain sebagainya gitu ya, termasuk juga untuk optimasi perkembangan bisnisnya. Kita ada timnya juga untuk support itu. Nah, ini kita kerjasama bareng MBN Consulting seperti itu. Nah, jadi ini caranya Bapak Ibu sekalian, kalau memang kita teman-teman sudah oke, saya mau kerjasama nih sama investor, mau ekspansi, saya udah punya rencananya, saya udah punya budgetnya dan lain sebagainya, tinggal butuh tambahan modal. Nah, ini kita ada websitenya di pawun.com/bshare. Di sini teman-teman bisa langsung akses ataupun nanti di screenshot gitu, ada di foto, ada QR code-nya di sini. Dan ada kontak personnya juga gitu ya, mau tanya-tanya terkait bagaimana nih strategi saya ekspansi dan segala macam, itu bisa isi formnya nanti di pawun.com/bshare. Nanti kita akan duluin lah gitu teman-teman, karena memang kita sudah berpartner resmi dengan Pawun juga. Kira-kira seperti itu. Dan saya kira itu teman-teman buat penjelasannya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan ataupun nanti ada hal yang pengen didiskusikan, monggo kita akan jawab di sesi tanya jawab. Kalau gitu. Nah, ini untuk yang kalau sebagai investor, ya teman-teman mau coba jadi investor juga, ya bisa juga. Nanti ada di website kita di bshare.id, monggo bisa dicek. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan ke Mas Fian. Terima kasih. Oke, thank you banget Pak Vincent untuk penjelasannya. Jadi sebenarnya bshare ini bisa digunakan bagi teman-teman pebisnis yang butuh dana, ataupun teman-teman yang mau jadi investor gitu ya Pak ya? Betul. Oke. Kalau gitu ini udah banyak juga nih Mas untuk pertanyaan yang sudah masuk. Kita coba bedah satu-satu ya Pak. Oke. Ini ada Elfrem Dunov Rumah Butar. Selamat malam, mau bertanya, apakah kelompok tani yang menjalankan UKM bisa mendapatkan pendanaan juga? Oke. Ya, kalau untuk yang tani sebenarnya kita ada juga di pertanian gitu ya. Kita ada kerjasama dengan peternak kambing gitu ya, kemudian juga ada juga tambak udang gitu ya, tapi mostly memang masih sangat sedikit gitu, karena biasanya kita akan melihat laporan keuangannya yang memang kebanyakan kita butuh pengumpulan data juga gitu ya, terus kemudian kita perlu maintain. Kalau F&B kan ada POS-nya, ada Pawunnya gitu kan. Kalau ini kan kita harus ada cek nih bagaimana jalur untuk pembelian barangnya dan lain sebagainya. Jadi memang butuh effort menyeluruh gitu. Jadi memang saat ini belum banyak sih, tapi kalau dibilang bisa sih sebenarnya kayak gitu. Oke, jadi untuk kelompok tani itu sebenarnya bisa ya, cuman mungkin memang dokumen yang dibutuhkannya agak berbeda gitu ya Mas. Karena kan nggak ada POS-nya gitu yang memang melakukan pembukuan secara tersistem gitu. Betul. Jadi bisa dicoba lah langsung aja, mungkin nanti bisa menghubungi tim dari bshare ya Mas ya? Betul. Oke, siap. Kalau gitu, ini ada pertanyaan lagi nih Mas, dari Muzani. Kalau usaha saya baru 2 bulan, gimana? Izinnya baru NIB. Bisnisnya itu fried chicken dan udah punya 2 cabang. Oke. Ya, sebenarnya memang untuk
minimumnya kita udah harus berjalan minimum setahun sih, setahun sampai 2 tahun lah. Karena kalau masih 2 bulan mungkin terlalu early untuk kita bisa lihat tadi track record dari sales-nya, dari laporan keuangannya gitu kan. Karena biasanya kita lihat dalam laporan keuangan itu minimum setahun gitu. Jadi kita bisa lihat trennya nih. Karena kan setahun kan bisa jadi ada yang lagi turun gitu ya, ataupun meningkat. Misal hari raya lagi meningkat. Nah itu kelihatan flow naik turunnya. Nah, jadi memang mungkin perlu menunggu dulu lah ya. Tapi kalau mau daftar dulu dan lain sebagainya boleh, tapi biasanya kita akan tindak lanjuti setelah bisnisnya sudah berjalan 1 tahun kayak gitu. Jadi minimal sudah berjalan 1 tahun dulu, jadi udah kelihatan tuh ya Mas ya, bisnisnya pemasukannya seperti apa, pengeluarannya seperti apa gitu. Jadi nggak sembarangan bisnis juga gitu. Betul. Jadi buat teman-teman investor pun nggak ragu untuk menaruh uangnya di situ ya Mas. Benar. Jadi bisa lihat track record-nya lah kayak gitu. Track record-nya dulu, betul. Oke. Ini kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Ibu Feti Mandasari. Selamat malam Feti dari Palangkaraya. Mau tanya bagaimana cara menyiasati ketika berwirausaha memiliki modal yang pas-pasan dan harus mendapatkan keuntungan. Oke. Ya, balik lagi ini kita bagaimana mengatur strategi bisnisnya sih, Ibu. Jadi bagaimana kita membuat produk ini yang memang benar-benar disukai oleh masyarakat kan, balik lagi gitu ya. Jadi ketika kita modalnya sedikit, berarti kan memang kita harus jeli nih membuat produk, kemudian menyasar konsumen yang tepat gitu ya. Baru ketika nanti sudah proven secara produk. Jadi kita bisa bilangnya adalah product market fit lah kalau kita bilang ya. Jadi produk ataupun jasa yang memang udah ada customer-nya yang suka gitu kan. Kadang-kadang orang bilang mau bisnis makanan tapi ternyata makanannya kurang enak. Jadi orang datang sekali karena promonya begitu hebat, ternyata nggak balik lagi karena rasa makanannya kurang gitu. Jadi balik lagi selama itu produk dan jasanya baik dan disukai oleh masyarakat, bagaimana kita men-scale-nya itu. Nah, itu baru butuh permodalan di sana untuk menciptakan lebih banyak faktor kali lah bisa dibilang ya, dengan outlet yang begitu luas dan lain sebagainya. Itu tujuannya untuk memperlebarkan sayap, tapi yang paling penting core daripada produk dan jasanya harus diminati konsumen dulu. Itu yang paling penting sih. Jadi emang udah harus punya konsep yang matang dulu, produk atau service yang oke dulu nih. Nah, nanti kalau memang mau mendevelop bisnis yang udah dijalankan, baru bisa menggunakan jasa dari Bijare kayak gitu ya Pak. Betul. Oke, udah ya banyak juga nih pertanyaan yang udah masuk dan banyak juga teman-teman dari luar Pulau Jawa yang bergabung pada malam hari ini. Ini total ada teman-teman 133 partisipan. Selamat malam teman-teman semuanya, Sobat Paun. Sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, saya juga mau ngingetin, saya udah memberikan link feedback form di kolom chat. Teman-teman bisa langsung isi nanti untuk bisa mendapatkan e-sertifikat webinar pada malam hari ini. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Untuk frozen food berpeluang nggak Kak? Bisnisnya ini merupakan perorangan dan merupakan distributor dari bisnis frozen food. Oke. Ya sebenarnya kalau frozen food pun bisa ya. Jadi yang penting udah ada track record tadi, omsetnya seperti apa, laporan keuangan seperti apa. Selama tadi kriterianya masuk gitu ya. Apalagi kalau memang udah ada langganan konsumen juga, pembelinya, bagaimana ekspansinya ini, nanti kita bisa ngobrol lah untuk bantuin ekspansi teman-teman. Tapi overall bisa sih. Kayak gitu. Jadi kalau jenis bisnisnya apa, sebenarnya nggak terlalu banyak pengecualian, tapi selama memang masih memenuhi kriteria dari Bijare, itu bisa dibantu ya Mas ya untuk pendanaan. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Fitri Destiani. Assalamualaikum, selamat malam Fitri. Saya Fitri Destiani dari Universitas Lampung, mau tanya, gimana sih Kak buat kita yang mahasiswa buka bisnis yang pasti di masa pandemi seperti ini? Wah. Oke, nah ini mungkin teman-teman di sini boleh nih ya. Jadi kalau misalkan mahasiswa gitu biasanya sih kita bisa pilih untuk bisnis yang lebih pasti itu adalah kalau kita mau dibandingkan kita bikin sendiri, mending kita kerjasamanya dengan mitra misalnya ya. Dengan mitra itu bisa jadi franchise gitu ya, atau kita dengan apa namanya brand-brand apa namanya bukan franchise maupun kemitraan gitu ya yang sudah proven. Nah, untuk di industrinya sendiri kita di saat seperti ini itu bagusnya di industri yang seperti sembako ataupun
kebutuhan sehari-hari gitu ya, atau minimarket, itu sangat bagus sih, potensi kesehatan juga sangat bagus gitu ya. F&B memang kita harus cari brand yang memang dia bisa survive di masa seperti ini. Nah, kemudian juga kalau teman-teman juga mau hanya untuk mulai gitu ya, bisa juga start investing dari B-Share juga. Jadi kan kita bisa mulai dari 50.000 per lembar saham. Tadi bisa dicek di bshare.id, kalau pakai kodenya juga nanti ketik aja Vincent gitu ya. Nanti di sana teman-teman bisa dapat voucher juga. Jadi bisa start dari belajar masuk sebagai pemegang saham di bisnis yang sudah proven. Nanti mungkin ada ide-ide yang kita bisa lakukan untuk membuat bisnis kita sendiri. Nah, itu saran dari saya sih. Oke, jadi selain memang membuka bisnis sendiri gitu ya, bisa juga nih teman-teman yang mungkin masih di bangku kuliah gitu ya, untuk mulai belajar saham ya Pak ya? Betul, investasi, betul. Oke, siap. Semoga terjawab untuk Fitri. Oke, ini ada beberapa pertanyaan juga yang masuk di kolom chat. Ada dari Rizka Ani Setiawati. Oke, mungkin saya pengen coba kalau bisa orangnya langsung tanya langsung kali ya. Selamat malam, Mbak Rizka. Mungkin boleh open mic. Oke, belum bisa. Oke, kalau gitu saya coba bacain dulu aja pertanyaannya. Saya mau tanya bagaimana caranya usaha saya bisa bekerja sama dengan Paun. Apa persyaratannya supaya bisa mendapatkan dana tersebut untuk usaha UKM saya. Soalnya saya masih pemula, usaha saya baru 1 bulan ini berjalan. Apakah usaha saya ini bisa berkembang dengan bantuan dari Paun? Oh, oke. Jadi Bu Rizka ini bisnisnya masih baru dan pengen pakai Paun dan juga bisa mendapatkan pendanaan dari BJR. Mungkin pertanyaannya seperti itu ya. Nah, buat Ibu Rizka sendiri, bisa banget kalau memang mau menggunakan Paun, Ibu bisa langsung kunjungin aja websitenya Paun di www.paun.com. Di situ Ibu bisa lihat kira-kira kebutuhan dari bisnis Ibu butuh paket Paun yang seperti apa. Apakah masih bisa berjalan dengan yang free saja. Kalau Ibu mau coba-coba dulu, Ibu bisa coba dengan yang free, karena kan memang masih sebulan juga nih, pasti masih mencari flow-nya seperti apa juga dari bisnisnya segala macam. Dan tadi, kalau memang mau mendapatkan pendanaan dari BJR, itu bisa banget, tapi mungkin tunggu sampai bisnis Ibu minimal 1 tahun dulu ya Pak ya? Ya, betul. Udah kelihatan nih track record-nya seperti apa. Apakah memang bisa mendapatkan pendanaan dari teman-teman BShare kayak gitu. Nanti semakin bertambah besarnya bisnis yang Ibu Rizka miliki saat ini, nanti juga pasti kan kebutuhan dari POS-nya akan berbeda tuh. Mungkin dari awalnya Ibu masih menggunakan yang free-nya dulu nih dari Paun. Nanti mungkin mulai beranjak ke package dari Paun Basic, atau mungkin sampai Paun Pro yang memang bisa mengelola manajemen pemasaran dari toko atau bisnis yang Ibu jalankan. Kurang lebih seperti itu. Oke. Semoga terjawab ya untuk Ibu Rizka. Oke, suaranya. Kedengaran dari saya? Kedengaran, Ibu. Selamat malam, Ibu Rizka. Malam, Ibu. Selamat malam. Jadi gini, saya ini kan baru buka usaha 1 bulan. Usaha itu akar pinang. Bisa dengar? Ya, bisa, Bu. Nah, jadi akar pinang ini varian rasa gitu. Nah, supaya kan di daerah saya kan di Banjarmasin ini akar pinang yang original aja, supaya menarik pelanggan, saya buat yang varian rasa. Nah, gitu saya bingung untuk mempromosikannya supaya produk saya ini terkenal gitu. Nah, dikenal banyak orang. Apakah bisa melewati aplikasi Paun tadi? Dan gimana juga cara mendapatkannya, saya masih bingung gitu. Nah, benar sih kata tadi nunggu 1 tahun dulu ya, baru bisa gitu. Apakah sekarang masih bisnis daftar? Nanti pas sudah 1 tahun penghasilan, saya lapor ke Paun, apakah kayak gitu? Saya masih bingung. Oke, terima kasih Bu Rizka untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk solusi yang Ibu tanyakan ini sebenarnya ada 2 nih. Yang pertama mungkin dari Paunnya, dan yang kedua untuk mendapatkan pendanaan dari mitra Paun, atau yang bisa sekarang kita sebut BJR lah ya, kayak gitu.
Jadi kalau memang saat ini bisnis Ibu baru dan Ibu ngerasa butuh POS untuk bisa memaksimalkan bisnis yang Ibu jalankan sekarang, Ibu bisa tuh mencoba solusi yang Paun miliki. Ibu bisa cek di www.paun.com atau Ibu bisa langsung kontak ke Omni kontak yang memang dimiliki Paun, tadi udah di-share. Nanti boleh saya share lagi di kolom chat mungkin ya. Nah, Ibu bisa tanya di situ kira-kira kebutuhan dari bisnis yang Ibu jalankan itu seperti apa gitu, cocoknya menggunakan layanan Paun yang seperti apa. Nah, nanti kalau memang bisnisnya sudah berjalan kurang lebih 1 tahun dan memang ingin melakukan ekspansi, itu bisa banget nanti mengajukan iya Pak ya ke Bizjar untuk mendapat pendanaan lebih, kayak gitu sih kurang lebih Ibu. Oh ya, tadi men-screenshot buram di handphone nggak jelas gitu, nah. Oke. Nomor kontaknya gitu. Apa tadi webnya juga. Nanti saya coba. Boleh. Di sini juga ada tim saya juga dari Ibu Nur Halimah Barus ya. Nanti boleh di ini juga ya, di chat juga kontaknya untuk iya, bisa. Rizka ya. Untuk tanya-tanya masalah bisnis. Iya, boleh. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Nah, oke, ini ada pertanyaan yang menarik nih Pak, dari Zafarina Filzah. Izin mau tanya, kalau boleh diceritakan bisnis apa atau kenapa bisnis itu tidak bisa di-approve oleh Bizjar nih? Bisnis yang kayak gimana tuh Pak kira-kira? Oke, ya. Jadi biasanya kita kalau mau approve sebuah bisnis, biasanya kita punya kriteria-kriteria tertentu yang tadi seperti yang saya ceritakan. Misalkan bisnisnya sudah berjalan minimum 1 tahun sampai 2 tahun gitu ya. Kemudian udah punya track record historical dari sisi laporan keuangan minimum 1 tahun, dan juga misalkan kalau ada POS nanti akan kita cek data dari Paun untuk sales-nya seperti itu. Dan biasanya yang tidak di-approve itu tentunya mungkin ada dari satu faktor-faktor itu yang belum terpenuhi. Misalkan tadi omsetnya belum mencapai 700 juta sampai 1 miliar per tahun. Kemudian cabangnya tadi mungkin baru 1, ya kalau bisnisnya mencapai omsetnya mungkin masih bisa dipertimbangkan, tapi biasanya yang sangat ideal itu udah punya 3 cabang biasanya, jadi kita bisa lihat tadi performance low, medium, sama high performance-nya. Kemudian juga dari sisi pengelola bisnisnya, biasanya nanti kita akan ada interview segala macam, dan itu juga menjadi dasar juga bagaimana nanti strategi pengembangan bisnisnya, dana yang dibutuhkan seperti apa, dan apakah skema yang ditawarkan ini menarik untuk para investor juga gitu kan. Kadang-kadang misalkan skemanya adalah sharing saham 40% kepada investor gitu ya, dari omsetnya, dari profitnya, apakah menarik nih returnnya untuk investor gitu ya, balik modalnya berapa lama. Nah, itu juga menjadi faktor penentu seperti itu. Jadi nanti data-data kelengkapan itu perlu kita analisis lebih dalam teman-teman. Jadi nanti setelah mengisi form yang tadi ada di paun.com/bshare, kita akan bantu untuk asesmennya, seperti detail-detail tersebut apakah layak atau belum bisa mencapai untuk standar kita untuk didanai ke investor. Seperti itu sih. Oke, thank you. Semoga terjawab ya untuk Mbak Zafarina tadi. Terus ini mungkin ada pertanyaan yang lebih ke Paun lagi, terkait Paun. Dari Rivari, halo Kak, orang tua saya memiliki toko bangunan, apakah bisa memakai Paun? Nah, ini jawabannya bisa. Jadi, basically Paun itu bisa diaplikasikan di banyak bisnis gitu ya, terutama kalau toko bangunan sendiri kan memang ada storefront-nya gitu ya. Jadi, itu bisa ngebantu juga tuh buat bisnis yang dimiliki oleh orang tua dari Rivari. Jadi ketahuan gitu, misalnya stok apa yang sudah habis, misalnya besi kah atau semen segala macam kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin tadi kelewat terkait omni channel-nya Paun, ini boleh saya akan share lagi, silahkan di foto atau dicatat gitu ya. Ada beberapa kontak yang bisa teman-teman hubungi untuk tanya-tanya lebih lanjut nih mengenai Paun gitu ya. Gitu. Nanti pun kalau teman-teman mau tanya tentang pendanaan ke Bizjar gitu ya, boleh juga ditanyakan ke kontak yang ada di Paun ini, buat di link nanti ke teman-teman dari Bizjar kayak gitu sih mungkin ya. Ini boleh di capture ya teman-teman kalau ada yang punya pertanyaan mengenai Paun untuk tahu lebih detail kira-kira solusi apa sih yang bisa dibantu oleh Paun dari bisnis teman-teman,
ataupun pengen tahu lebih banyak lah gitu tentang Pawun. Sip. Oke. Nah, ini kita balik lagi ke pertanyaan selanjutnya dari ini namanya D aja. Pendanaannya nanti kalau dapat keuntungan diberikan ke pihak ini beberapa persen kah, Kak? Gitu. Mohon maaf, baru gabung untuk frozen food. Oh, ini dari orang yang sama yang tadi menanyakan untuk bisnis frozen food. Saya terkendala di tempat dan rekrut karyawan karena tenaganya masih terbatas gitu ya. Nah, jika ingin lanjut, kontak kemana ya Kak? Frozen food saya sejak 2017-2018an jadi bisnis keluarga. Oke, jadi basically udah berjalan cukup lama ya Pak ya, dan dia pengen tahu terkait tadi pembagian keuntungan, persentasenya seperti apa. Oke, ya jadi biasanya nanti setelah Mas D ini isi form ya, nanti di pawun.com/bshare, nanti di sana ada data-data yang akan kita lihat gitu kan. Tadi misalkan laporan keuangannya seperti apa gitu ya, kemudian juga kebutuhan dananya berapa besar. Nah ini untuk dipakai untuk apa? Nanti kita akan cek, oke misalkan butuh dananya 500 juta. Nanti kita akan evaluasi tuh, oke sekarang perusahaannya omsetnya sekian, dengan dana 500 juta ini, layaknya itu sharing berapa persen, misalnya tadi 30% ke investor, misalkan contohnya. Jadi nanti kita akan diskusi dan akan membantu valuasi perusahaannya dari Mas D ini, oke layaknya ini 30% nih, atau 40% nih mungkin gitu, supaya menarik untuk investor dan layak untuk diinvestasikan gitu ya. Nanti kita akan masuk, dananya 500 juta, nanti akan dapat saham sebesar 30 atau 40% itu, nanti tergantung diskusinya. Setelah itu, nanti setelah profit, nanti akan dibagi setiap 3 bulan ataupun setiap 1 bulan atau 6 bulan tergantung dari kesepakatan bersama. Jadi nanti itu akan kita bicarakan setelah kita tahu detail-detail dari bagaimana kondisi bisnisnya saat ini supaya kita menentukan. Kadang-kadang ada yang bisnisnya bagus banget. Jadi 25% aja cukup nih untuk sharing ke investor karena sudah cukup menguntungkan dari kacamata investor. Kira-kira seperti itu sih. Oke, semoga terjawab ya untuk D. Ini namanya cuma gitu doang, inisial. Jadi tadi terkait persentase itu bisa berdasarkan bisnisnya juga ya Pak ya? Benar, jadi beda-beda tuh pastinya setiap bisnis sharing sahamnya dan lain sebagainya. Oke, dan untuk jangka waktunya pun bisa berbeda-beda ya antara satu bisnis dan lainnya ya? Betul, jadi biasanya kalau kita invest di saham ini kan selama bisnisnya berjalan kita jadi partner lah istilahnya gitu kan. Kalau pinjaman kan memang ada jangka waktu pinjamannya gitu ya. Kalau ini memang selama bisnisnya berjalan kita bagi hasil aja, untung rugi kita tanggung bersama gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, siap. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik juga dari Adrian Perdana Putra. Cara menjadi investor itu syaratnya apa aja dan bagaimana? Nah, ini mungkin bisa dijelasin lagi nih Pak. Oke, iya. Jadi kalau sebagai investor ini, teman-teman bisa langsung cek di bshare.id. Di sana bisa bikin akun sebagai investor gitu ya. Tadi juga saya ada share kode vouchernya, bisa pakai Vincent gitu ya. Nanti pada saat registrasi, nanti bisa dapat langsung cashback biaya layanannya gitu ya. Nah, caranya adalah nanti teman-teman udah masuk bikin akun, isi profil lengkap, kemudian nanti bisa pilih-pilih nih bisnis mana yang mau diinvest gitu ya. Kita ada berbagai pilihan bisnis. Saat ini ada, kalau F&B ada kita kerjasama sama Fish Street, itu kayak Fish & Co gitu ya, tapi versi murahnya. Kemudian juga ada bisnis contohnya kesehatan, kita ada klinik gitu ya, ada grosir di Banyumas. Kemudian ada properti juga developer gitu ya, kalau teman-teman mau jadi developer, itu bisa. Jadi tinggal cek detail proposalnya, prospektusnya, kemudian beli sahamnya dari website kita, nanti teman-teman dapat bukti kepemilikan sahamnya via email. Dan nanti tinggal lihat dashboard investornya, bisa lihat bagaimana profitnya, laporan keuangannya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pelaku bisnis tadi bisa mengajukan pendanaan, tapi buat teman-teman yang mungkin pengen mulai start bisnis tapi belum tahu mau bisnis apa kayak tadi ya, itu bisa langsung ikutan aja join di bshare untuk jadi investor juga gitu. Siapa tahu nanti bisa belajar bagaimana pola pengembangan bisnis, strategi bisnisnya, akhirnya bisa bikin sendiri juga ke depannya kayak gitu. Oke, siap, mantap. Semoga terjawab untuk Mas Adrian. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Nathan Julison. Kak, gimana jika usaha kita mengalami kerugian ketika udah bekerja sama dengan bshare? Terima kasih.
Oke, ya Nathan. Jadi untuk kalau misalkan mengalami kerugian pun itu hal yang wajar ya, karena kita kan bicara bisnis. Jadi nggak mungkin bisnis itu selalu untung gitu kan, pasti ada naik turunnya dan lain sebagainya gitu kan. Nah makanya kita yang penting itu kita yang dilakukan di BCR adalah transparansi, Nathan. Jadi bagaimana kenapa kita connect misalkan POS-nya dengan Paun gitu ya, kemudian kita bisa cek laporan keuangannya juga. Karena kita akan laporkan itu kepada para investor. Jadi kalau rugi pun itu nggak apa-apa, kita tanggung bersama gitu ya. Kalau misalkan untung kita bagi, kalau rugi ya kita tanggung bersama, nggak bagi dividen gitu kan, minus. It's okay. Tapi kita ada tim namanya business support yang akan membantu juga dari Nathan bagaimana nih bisnisnya bisa berjalan optimal, bagaimana omsetnya bisa meningkat, bagaimana strateginya nih supaya akhirnya bisa menguntungkan gitu ya. Jadi nanti hopefully bisa berkembang terus dan menghasilkan dividen untuk investor gitu ya. Tapi kalau misalnya rugi, itu udah bagian dari resiko bisnis. Jadi memang itu dari awal kita state juga kepada para investor gitu. Jadi ada resiko kerugian atau misalkan kebangkrutan dari sebuah usaha yang itu menjadi tanggungan bersama. Seperti itu sih, Nathan. Oke, thank you Vincent untuk jawabannya. Oke, teman-teman buat yang mungkin baru bergabung itu yang masih menanyakan terkait feedback form, linknya baru saya share. Silakan teman-teman mengisi feedback form tersebut dan jangan lupa lengkapi setiap biodatanya dengan nama lengkap dan alamat email yang benar gitu ya, karena e-sertifikat akan dikirimkan secara otomatis ke alamat email yang teman-teman submit di dalam feedback form tersebut. Kayak gitu. Oke. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Oke. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir kali ya, Mas, karena udah banyak juga dari tadi pertanyaan yang udah terjawab. Gitu ya. Nanti kalau teman-teman masih ada yang mau tanya, silakan bisa langsung tulis di kolom chat atau di kolom Q&A, bisa langsung kita bahas secara langsung ya. Mumpung Pak Vincent-nya nih selaku CEO dari BCR ada di sini nih gitu. Ini kesempatan yang langka gitu ya. Ada dari Anoliatek, bagaimana kalau bisnisnya tuh jasa perbaikan, apakah bisa? Ini harusnya sih bisa ya Pak ya? Iya, ya, bisa sih. Oke. Mengikuti dapat terpangkat. Ya, oke. Jadi tadi kalau penjelasannya untuk bisnis yang memang bergerak di jasa perbaikan itu bisa, teman-teman bisa langsung kepoin dulu aja kira-kira BCR tuh seperti apa sih segala macam, atau teman-teman bisa langsung tanya ke nomor telepon yang tadi udah di-share juga sama Pak Vincent gitu ya. Nanti mungkin bisa di-infoin juga ya oleh Mbak Nur Halimah Barus untuk share nomornya kali di kolom chat. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan terkait BCR bisa langsung tanya nih bisa langsung hubungi nanti Mbak Nur Halimah Barus untuk lebih lanjutnya kayak gitu. Oke. Siap. Oke, saya rasa mungkin pertanyaannya udah sih Pak dari teman-teman. Nanti mungkin kalau memang teman-teman masih malu-malu nih, bisa ditanyain lebih lanjut. Kalau memang ada pertanyaan mengenai Paun, bisa langsung kontak ke nomor Omni-channel yang tadi udah di-share oleh Paun, ataupun punya pertanyaan yang mengenai BCR, bisa langsung ditanyakan juga ke tim dari BCR gitu. Atau boleh cross juga kok kalau misalnya memang mau menanyakan tentang BCR ke nomornya Paun, it's okay, nanti kita akan integrasikan gitu, kita akan linkkan kayak gitu. Oke, ini mungkin jadi satu pertanyaan terakhir nih Pak sebelum kita closing. Dari Edward Leonard. Halo, saya mau tanya, untuk pendanaan apakah akan berdampak pada kerahasiaan bisnis? Apakah di dalamnya sudah termasuk non-disclosure agreement? Oke, ya, terima kasih Pak Edwardus ya, Edward. Nah, untuk pertanyaannya ini memang jawabannya sudah Pak. Jadi dalam perjanjian investor kita ada namanya NDA. Jadi dalam setiap investor itu ketika mau berinvestasi, mereka ada namanya perjanjian antara penyelenggara dengan pemodal, yaitu investor, di mana di sana ada pasal kerahasiaan bahwa seluruh data yang akan diterima atau diketahui oleh investor tersebut itu wajib dijaga kerahasiaannya untuk kepentingan sendiri dan tidak disebarluaskan gitu ya. Kalau kita bicara adalah prospektus untuk ditawarkan kepada para investor,
Nah, ini kita bisa filter juga, Pak, bahwa memang data-data tersebut, misalkan profitnya dan lain sebagainya, itu bisa disounding, tapi ada beberapa hal yang konfidensial yang mungkin memang tidak mau disounding di prospektus, tidak apa-apa, karena nanti biasanya ada grup diskusinya juga dengan investor. Jadi kalau mereka mau tanya lebih detail, biasa mereka tanya di grup diskusi itu, gitu ya, pada saat namanya public expose. Jadi kayak kita, konsepnya kayak di perusahaan publik, kita ada public expose-nya, nanti teman-teman pelaku bisnis bisa ditanya-tanya lah, tanya jawab oleh para investor. Jadi mungkin di prospektus ada hal yang konfidensial, nggak perlu dicantumkan di sana, tapi bisa dilakukan di sesi tanya jawab tersebut, kayak gitu. Jadi kalau laporan keuangan segala macamnya, kita udah ada causal creation-nya juga. Jadi bisa lebih safety buat teman-teman, karena mereka kalau sebagai investor pun kan mereka juga pengen pasti perusahaannya juga meningkat, itu pasti mereka akan menjaga itu, gitu ya, untuk kerahasiaannya sendiri. Seperti itu sih, Pak Edward. Oke, semoga terjawab ya untuk Pak Edward atas pertanyaannya. Oke, kalau gitu tadi juga udah menandakan untuk pertanyaan kita terakhir sebelum kita menutup sesi webinar pada malam hari ini ya Pak Vincent, thank you banget. Ya. Ada pertanyaan juga dari Pak Sidi, apakah link record webinar ini untuk peserta yang Oke. Jadi basically nanti buat teman-teman yang mungkin terlambat ataupun nggak bisa ikutan pada sesi webinar pada malam hari ini, di 2-3 hari ke depan Pawun akan upload untuk webinar pada malam hari ini di YouTube channelnya Pawun. Jadi teman-teman bisa ngelihat lagi, ngebahas lagi dari materi yang dibawakan oleh Pak Vincent dan teman-teman Bijar pada malam hari ini kayak gitu. Oke. Kalau gitu sebelum saya menutup sesi webinar pada malam hari ini, mau mengingatkan kembali buat Sobat Pawun yang belum mengisi feedback form untuk mengisi terlebih dahulu dari link yang sudah saya berikan di kolom chat, karena mengisi feedback form merupakan salah satu yang perlu Sobat Pawun lakukan untuk bisa mendapatkan e-sertifikat webinar pada malam hari ini. Kayak gitu. Nah, saya mewakili seluruh tim yang bertugas mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga Sobat Pawun mendapatkan banyak ilmu dari kelas Pawun webinar pada malam hari ini bersama Bizshare. Tentunya thank you juga untuk Pak Vincent atas waktunya, udah sharing-sharing sama Pawun pada malam hari ini gitu ya. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Oke, siap. Kalau gitu saya mewakili tim yang bertugas pada malam hari ini, pamit undur diri dan sampai jumpa di kelas Pawun webinar yang akan datang. Selamat malam, selamat beristirahat Sobat Pawun semuanya. Oke, terima kasih Mas Fian. Thank you teman-teman semuanya.